Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang konon digadang sebagai surga dunia, nasib pahit menyusupi celah-celah kehidupan. Mencekik mereka yang lahir membawa takdir yang tak pernah mereka pilih. Lidah-lidah terkatup dalam keheningan abadi. Jejak tidak terseok meniti hari yang penuh ketidakpastian. Ada yang dibungkam bukan karena tak ingin berbicara, tapi karena dunia tak pernah memberi kesempatan. Ada yang terancam terusir sekedar bertahan dengan menjajakan sisa-sisa harapan. Sementara jiwa yang dilabeli gila hanya karena ia mendamba pengertian tersesat di antara cemoohan. Di sudut lain, mimpi-mimpi seorang yang terpinggirkan menanti secercah penerimaan, meski keadilan selalu terlihat begitu jauh dari genggaman. Ruang kelas yang sudah sepi, hanya ada Putri dan sahabatnya yang duduk sendirian di bangku paling belakang, sibuk dengan buku tulisnya. Tiba-tiba pintu kelas terbuka. Ara dan kawannya masuk, diikuti oleh langkah-langkah cepat yang menunjukkan niatnya yang jelas. Ara berjalan langsung ke arah Putri dengan wajah menyeringai. Ruangan terasa semakin sunyi. Memegang bukunya erat-erat, tidak bisa membalas kata-kata Ara dengan suara pelan. Perlahan, dia membuka halaman buku catatannya dan mulai menulis sesuatu dengan tangannya yang gemetar, berusaha merespon dengan caranya sendiri. Ara dan kawan-kawannya memperhatikan Putri menulis. Dengan ekspresi yang semakin kesal, wajahnya berubah dari sinis menjadi semakin tidak sabar. Menyelesaikan tulisannya, lalu dengan ragu-ragu ia menyodorkan bukunya ke arah kawan Ara. Kawan Ara mengambilnya dengan cepat tanpa sopan santun dan membacanya keras-keras sambil mendekatkan wajahnya ke arah tulisan Putri. Kalian mau tahu nggak apa yang ditulis sama si Gizi? Apa tuh? Aku mengerti semua yang kalian omongin. Oh, jadi kamu itu mau bilang kalau kamu itu mengerti semua yang kita omongin, tapi kamu tetap gak bisa ngomong. Oh my god, kasihan banget. Putri hanya bisa menatap Ara dan kawan-kawannya. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain diam. Kawan Ara melempar buku itu ke lantai dengan rasa muak. Suaranya menggema di ruangan kosong. Tulis-tulis aja terus. Gak ada yang peduli di sini. Gak usah berharap kecil di sini. Dan kamu mau cari teman itu yang pinteran dikit dong. Minimal sih ya, yang cantik, baik, populer, ya dong. Harus kayak dia. Kita harus belajar baik lama-lama sama manusia kayak gitu. Mereka meninggalkan ruangan. Sementara Putri dan sahabatnya tetap tenang, meskipun hatinya sudah terluka lebih dalam dari sebelumnya.
balut kain sederhana. Lia menata dagangannya dengan hati-hati, sementara Ayu sambil terus memeriksa anaknya. Semoga daging ini laris manis ya. Namun, senyuman itu memudar saat dia melihat Supri datang. Ayu dan Lia segera tahu maksud kedatangannya. Dengan perlahan, mereka berdiri. Tangan Ayu refleks melindungi sebelahnya. Supri berhenti di depan lapak Ayu. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ayu menunduk sejenak, menatap anaknya yang masih tidur, lalu kembali menatap Supri dengan mata memohon. Tangannya menyentuh gendongan bayinya, seolah mencari kekuatan. Pak, tolong Pak, jangan usir kami dari sini. Kami ingin untuk berjualan untuk memenuhi kebutuhan kami, Pak. Tolong Pak, kasih sedikit waktu untuk saya. Jualan Pak, kita kesini nggak guys? Pak, kalau kita nggak jualan di sini Pak. Supri terdiam, menunduk sejenak dengan nafas berat. Dia menatap bayi Ayu yang masih tidur nyenyak, lalu kembali menatap Ayu dengan rasa bersalah di matanya. Tidak bisa, ini perintah. Kamu harus pergi dari sini. Ayu menghela nafas panjang, kedua tangannya erat memegang lapak kecilnya, seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya. Matanya mulai basah, tapi dia tetap berusaha tegar. Tolong Pak, jangan Pak. Kasih sedikit waktu untuk saya dan keluarga saya Pak. Tolong Pak. Ini hanya nanti hidup sehari-hari Pak. Tolong Pak. Kita nggak bisa dapat uang Pak kalau kita nggak jualan di sini Pak. Supri menatap bayi di gendongan sekali lagi. Wajahnya penuh dilema. Tapi setelah beberapa detik yang terasa berat, dia menarik nafas dalam-dalam, berusaha meneguhkan hatinya. Pak, tolong Pak. Jangan Pak. Jangan Pak. Jangan Pak. Jangan Pak. Sudah. Cukup. Saya akan beres sendiri. Saya akan beres sendiri Pak. Supri menatap pemandangan itu dengan perasaan yang semakin berat. Namun, dia tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Di tengah pemukiman yang suram, senja datang membawa bayangan panjang di hati dua sahabat, Yanto dan Pragos, terasing dari kehidupan yang seharusnya mereka jalani. Berbagi beban di tempat yang dianggap sebagai tempat terbuang. Setiap tatapan orang lewat adalah luka yang semakin dalam. Tetapi harapan kecil mereka masih nyala di dalam hatinya. Pragos, sampai kapan kita harus seperti ini terus? Setiap hari kita dihina, merasa tidak berharga. Kau tahu ya toh, mereka itu buta terhadap keajaiban kita. Kita adalah pahlawan dalam dunia ini. Siapa yang dapat menghentikan kita? Namun sesaat kemudian, Rian, seorang bapak-bapak dengan ekspresi penuh kebencian, melintas dalam hati mereka. Rian adalah sosok yang menjunjung tinggi norma-norma masyarakat, tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Ia adalah orang yang merasa memiliki hak untuk mencaci maki dan merendahkan, seolah dunia ini miliknya. Ketidakpuasan hidupnya terlampiaskan pada mereka yang dianggap lebih rendah, seperti dua sahabat ini. Kalian masih di sini? Jangan kira bisa seenaknya ya. Kalian tidak pantas berada di sini.
Kami hanya ingin beristirahat, Pak. Kami tidak mengganggu siapa-siapa. Dengan tatapan tajam dan lidah yang tajam, Rian menyerang seperti singa yang melindungi teritorinya. Ia merasa terancam oleh keberadaan mereka, dan dengan semangat membara, ia mencaci maki, merendahkan mereka dengan kata-kata yang bisa merobek jiwa. Istirahat. Kalian hanya sampah. Kalian tidak pantas menginjakkan kaki di tempat ini. Sampah? Sampah itu punya guna. Kita bisa menjadi pupuk untuk dunia ini. Dia bilang kita sampah. Rian melangkah maju, wajahnya merah padam oleh kemarahan. Saat Pragos berteriak, kepanikan menyergap Yanto. Teman bayinya itu seperti terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Rian dengan amarah yang membara, merasa perlu menunjukkan kekuatannya. Ia adalah badai yang tak segan-segan menghancurkan siapapun yang berdiri di jalannya. Pak, kalian tidak pantas ada di sini. Kalian hanya mengotori lingkungan ini. Kami tidak ingin masalah, Pak. Kami hanya ingin hidup. Rian terprovokasi, mendorong Yanto hingga terjatuh, kemudian memukul Pragos menggunakan balok kayu yang ia temukan. Serang aku! Serang aku! Serang aku! Aku adalah badai yang tidak bisa. Serang! Pukulan itu bukan hanya merobohkan Pragos, tetapi juga mengoyakkan harapan mereka. Di tengah kesakitan, Pragos tertawa sinis, mengabaikan rasa sakitnya. Seolah terjebak dalam dunia khayal yang lebih nyata baginya daripada realita yang kejam. Dia melompat, berputar-putar, seolah menari dalam kesedihan yang tak terelakkan. Mereka saling berpandangan, berusaha menemukan kekuatan satu sama lain dalam kegelapan yang semakin menyelimuti. Di tengah deru mesin dan asap yang memenuhi udara, Desta dan sahabatnya hanya ingin satu hal, dikenal. Namun, di balik kesedaraan niatnya, dunia di pabrik ternyata jauh lebih kejam. Aulia dan rekan kerjanya selalu memandang Desta dengan dingin, seolah keberadaannya adalah sebuah kesalahan. Halo, kalian bukan banyak yang bisa bantu, kelihatannya kan di situ. Mereka memandang Desta dengan sorot mata penuh kebencian. Bukan karena Desta dan sahabatnya tidak kompeten, tetapi karena darah yang mengalir dalam tubuhnya. Bagi mereka, Desta hanyalah orang Jawa yang dianggap lebih rendah dan tak pantas dihargai. Duh, gak usah pura-pura so baik deh. Aku gak butuh bantuan orang Jawa kayak kalian. Bagi Desta dan sahabatnya, semua orang adalah teman potensial. Tetapi bagi mereka, perbedaan suku adalah terbang tinggi yang tak mungkin ditembus. Ia menganggap dirinya lebih unggul, lebih pantas, dan tidak sudi berada di level yang sama dengan orang yang mereka pandang rendah. Kita tuh gak butuh sebutin sama orang Jawa kayak kalian itu. Gak usah menafik deh, so asik banget jadi orang. Tapi bagi mereka, rasa benci yang tertanam tak mudah dihilangkan. Mereka memilih untuk berpaling, membiarkan Desta berdiri di sana, terasing dan terluka. Di dalam hatinya, Desta dan sahabatnya tahu bahwa kebaikan mereka terkadang tidak cukup untuk menjembatani jurang yang dibuat oleh prasangka. Kita kan cuma memberikan kemarin. Kita satu tempat bisa juga kan, kita bisa membantu. Dengar ya, orang kayak kalian tuh cuma bikin kotor tempat ini. Mending kalian balik deh di tempat kampung halaman kalian. Kalian tuh cuma bikin kami jijik. Mau bantu? Nih, bantuin. Gini banget ya, pengen punya teman. Keheningan yang aneh menyelimuti mereka, meskipun suara mesin masih memekakkan telinga.
Desa terpaksa menarik nafas panjang, menyadari bahwa persahabatan yang mereka harapkan mungkin tidak akan pernah terwujud. Namun mereka juga tahu keinginannya untuk menjadi teman tidak akan hancur hanya karena satu orang yang penuh dengan kebencian. Desa yang seharusnya menjadi tempat semua orang merasa aman, kini dipenuhi dengan kebencian dan ketidakadilan. Setiap individu di sini membawa beban yang berbeda, tetapi rasa sakit mereka semua sama, diabaikan oleh dunia yang semestinya melindungi mereka. Kepala desa dan istrinya berdiri di podium, siap memberikan pidato. Matanya menatap ke dalam arah kerumunan yang berharap solusi. Saya tahu keluh kesah kalian. Saya tahu kalian semua merasa terabaikan. Tapi lihatlah di sekitar kalian. Kita ini hidup di desa yang sama, tanpa terkecuali. Semua orang terdiam, menunggu kata-kata istri kepala desa dengan harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada solusi untuk semua ini. Kalian semua bicara tentang ketidaknyamanan, bicara tentang ketidakgunaan. Tapi, apakah kalian pernah berpikir sejenak untuk melihat mereka? Mereka yang terluka dan mereka yang kalian abaikan. Suasana balai desa mulai berbisik-bisik. Kepala desa menatap tajam, lalu suaranya semakin kuat. Mereka yang bisu bisa dimaki oleh dunia. Mereka yang melanjutkan hidup, malah kalian usir. Mereka yang terganggu jiwanya, malah kalian mencaci maki. Kalian yang tidur di jalanan, malah dia ancam. Mereka yang hanya ingin diterima, tapi ditolak hanya karena asal-usul mereka. Mereka semua sama seperti kita. Mereka hanya ingin diterima, tidak meminta lebih. Apakah itu terlalu berat untuk kalian? Warga mulai terdiam. Mata mereka tertuju pada kepala desa dan istrinya. Tapi di dalam hati mereka terpantul gambaran masing-masing dari mereka yang selama ini mereka abaikan. Kita ini adalah satu. Kita memang berbeda ras, budaya. Takdir kita tidak sama. Kita hidup di tanah ini. Desa ini milik kita semua, bukan hanya untuk mereka yang beruntung. Istri kepala desa berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Suasana hening, tapi penuh dengan ketegangan yang mulai mencair. Karena esok hari, tidak ada yang tahu jika kalian sudah ada di posisi mereka. Apakah kalian mengharap ada yang membantu kalian? Tidak kan? Jadi, alangkah baiknya, mari kita rawat desa ini. Karena desa ini milik kita semua. Demikianlah tampilan dari kelas 12-5. Ibnu jangan emot Ibnu. Selalu jaya, selalu
12.5. Luar biasa, saya memetik sebuah kalimat dari pesan moral kelas 12.5. Ternyata tidak semua